Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara di mana musik bukan sekadar hiburan, melainkan dijunjung tinggi sebagai warisan tak ternilai? Sebuah tempat di mana masyarakatnya memandang hidup dengan santai, menghadapi segala tantangan dengan senyuman dan filosofi, tidak ada masalah yang tak bisa diatasi. Dan bayangkan juga, di sana alamnya begitu memesona hingga sejenak Anda lupa bernapas, terpana oleh keindahan yang tiada duanya. Inilah Jamaika, sebuah pulau di Karibia yang bukan sekadar nama jauh di peta, melainkan permata tersembunyi yang memancarkan pesona uniknya sendiri. Jamaika bukan hanya negeri para legenda reggae seperti Bob Marley, tetapi juga tanah kelahiran semangat hidup yang penuh warna. Setiap sudutnya mengalirkan irama, dari dentuman drum di pantai, nyanyian burung tropis di hutan, hingga tawa riang anak-anak yang berlarian di jalanan desa. Masyarakat Jamaika dikenal dengan keramahan dan filosofi hidup yang santai, menjadikan no problem bukan sekadar ucapan, tetapi cara hidup yang sesungguhnya. Mereka mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak harus rumit, cukup dengan menikmati detik demi detik bersama alam dan komunitas. Lanskap Jamaika pun menawarkan keajaiban yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Pegunungan hijau yang memeluk lembah, air terjun jernih yang mengalir lembut, hingga pantai berpasir putih yang membentang di bawah langit biru cerah. Semua keindahan itu berpadu dengan budaya yang kaya, kuliner khas berbumbu rempah, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Jamaika bukan sekadar destinasi wisata, melainkan pengalaman hidup yang akan mengubah cara Anda memandang dunia. Setelah mengenal Jamaika, Anda mungkin akan bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tidak pernah memikirkan untuk datang ke sini lebih awal? Petik 2. Ketika mendengar nama Jamaika, banyak orang langsung membayangkan Bob Marley dan dentuman irama reggae yang santai dan penuh jiwa. Namun, Jamaika adalah tanah kelahiran lebih dari sekadar satu ikon musik. Musik di negara ini bagaikan napas kehidupan, selalu hadir di mana-mana. Dari deretan warung sederhana di pinggir jalan hingga kehangatan pertemuan di gereja pada hari Minggu. Di Jamaika, musik bukan hanya untuk hiburan, ia meresap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, membentuk identitas, harapan, dan kenangan. Reggae hanyalah salah satu dari aliran musik yang tumbuh subur di Jamaika. Sebelum reggae, ada ska dan rocksteady, dengan ritme cepat dan melodi yang membangkitkan semangat. Setelah reggae, dancehall pun lahir, menambah warna baru dalam lanskap musik pulau ini. Setiap generasi, dari anak-anak yang menari mengikuti dentuman drum hingga para orang tua yang bersenandung pelan saat menyesap teh sore, tumbuh bersama irama yang tak pernah berhenti berdentang. Lebih dari sekadar hiburan, reggae menjadi suara perlawanan, pelajaran sejarah yang hidup, dan cerminan kebanggaan serta identitas masyarakat kulit hitam yang pernah tertindas. Bob Marley memang menjadi pintu gerbang bagi dunia untuk mengenal musik Jamaika. Namun di balik itu, terdapat semesta bunyi yang liar sekaligus dalam, menunggu untuk ditemukan. Hanya dengan berada di Jamaika, Anda akan benar-benar memahami bahwa di sini, musik bukan hanya didengarkan, musik benar-benar dijalani dan dihidupi. Ketika banyak orang melihat rambut gimbal atau dreadlocks, mereka seringkali menganggapnya sekadar tren mode atau simbol pemberontakan. Namun, bagi masyarakat Jamaika, terutama para penganut Rastafari, rambut gimbal adalah lambang spiritual yang sangat sakral. Rastafari bukan sekadar gaya hidup atau fenomena sesaat, melainkan sebuah agama yang lahir dari kerinduan mendalam akan kebebasan, penegasan identitas kulit hitam, serta penghormatan terhadap Afrika sebagai tanah asal jiwa dan budaya. Dalam ajaran Rastafari, Kaisar Haile Selassie I dari Ethiopia dipandang sebagai sosok Mesias, penyelamat yang dijanjikan. Para penganutnya memilih hidup sederhana, menjalankan pola makan vegetarian, sering bermeditasi, dan menjauhi apa yang mereka sebut sebagai Babylon, simbol dari penindasan, materialisme, dan kepalsuan dunia modern. Mereka percaya bahwa hidup harus dijalani dengan hati bersih, selaras dengan alam,
dan penggunaan ganja pun dilakukan sebagai sarana spiritual, bukan sekadar untuk bersenang-senang atau pelarian. Mungkin terdengar asing, namun bila Anda berbincang langsung dengan seorang rastaman sejati, Anda akan merasakan kedamaian, tatapan mata yang teduh, serta kata-kata yang penuh kebijaksanaan hidup. Tidak semua orang yang berambut gimbal adalah Rastafari, dan tidak setiap orang yang menyanyikan lagu One Love memahami makna mendalam di balik kepercayaan ini. Di Jamaika, Rastafari bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijalani, dirasakan, dan menjadi jalan menuju kebebasan sejati dari dalam diri. Di Jamaika, bahasa Inggris memang menjadi bahasa resmi, namun jangan langsung berasumsi Anda akan mudah memahami percakapan di sana. Begitu Anda mendengar penduduk Jamaika berbicara, Anda akan segera menyadari betapa unik dan berbeda cara mereka berkomunikasi. Mereka menggunakan patois, atau yang sering disebut sebagai Jamaican Creole, sebuah bahasa Kreol yang memadukan bahasa Inggris dengan unsur-unsur dari Spanyol, Portugis, bahasa-bahasa Afrika, bahkan kadang-kadang Prancis. Patois adalah sebuah harmoni bahasa yang penuh warna, cepat, kuat, dan kaya irama. Alih-alih mengucapkan, "How are you?" mereka akan bertanya, "Wah guaan," yang berarti, "Ada apa? Apa kabar?" Petik 2 titik. Dan jika ingin mengatakan, "Saya baik-baik saja, terima kasih," mereka akan menjawab dengan, "Nideh ya, you know," yang secara sederhana dapat diartikan, "Saya di sini. Kamu tahu sendiri." Kedengarannya rumit, memang, tapi di sanalah letak pesona Jamaika yang sesungguhnya. Bahasa di Jamaika adalah cerminan kreativitas dan kebebasan. Setiap percakapan terasa lebih akrab, lebih dekat, seolah-olah setiap kalimat adalah bagian dari sebuah lagu jalanan. Bagi masyarakat setempat, patois adalah lambang kebanggaan, cara untuk menjaga identitas di tengah arus globalisasi. Jika Anda ingin memahami sepenuhnya jiwa Jamaika, Anda harus mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Di lereng-lereng tinggi yang berkabut di timur Jamaika, alam dan manusia bersekutu menciptakan sebuah mahakarya, kopi Blue Mountain, si emas coklat yang nilainya bahkan melampaui minyak hitam. Bukan sekadar minuman, kopi ini adalah warisan, sebuah kisah yang menunggu untuk diselami dalam setiap tegukan. Bayangkan secangkir Blue Mountain asli di tangan Anda. Aroma lembutnya menari pelan, sementara rasanya begitu ringan dan halus, seolah-olah meleleh begitu saja di lidah. Tak ada rasa pahit yang menusuk, tak ada keasaman yang mengganggu. Hanya sisa kenikmatan tipis, seperti kabut pagi yang menggantung di antara pepohonan pegunungan. Inilah ciri khas yang membuat kopi ini begitu dicari para penikmat sejati di seluruh dunia. Di Jamaika, proses penanaman hingga panen Blue Mountain dijalankan dengan kesabaran luar biasa. Semua dilakukan secara manual, penuh ketelitian dan cinta. Petani percaya, kopi ini menyerap sisa embun, tanah vulkanik yang subur, angin sejuk, serta ketekunan tangan-tangan yang merawatnya. Setiap biji kopi adalah hasil dari harmoni antara alam dan dedikasi manusia. Tak heran jika harga Blue Mountain terbilang mahal. Namun, sekali Anda mencicipinya, Anda akan tahu, ini bukan sekadar kopi. Ini adalah simfoni alam dan manusia, sepotong kisah Jamaika yang mendalam, harum, dan tak terlupakan. Sulit dipercaya, namun negara kecil bernama Jamaika, yang luasnya bahkan tidak mencapai 11.000 km persegi, ternyata memiliki lebih dari 120 sungai besar dan kecil. Keberadaan begitu banyak sungai menjadikan pulau ini sebagai surga air tawar yang sesungguhnya, di mana air bukan sekadar sumber daya alam, tetapi juga bagian dari jiwa masyarakatnya. Bayangkan sungai-sungai yang mengalir tenang membelah hutan lebat, seperti Rio Grande, tempat Anda dapat menaiki rakit bambu dan hanyut perlahan di bawah naungan pepohonan yang rimbun. Atau nikmati keindahan air terjun megah seperti Dunes River Falls, di mana gemuruh air jatuh seolah-olah menceritakan kisah-kisah lama tentang kehidupan dan alam. Di Jamaika, air selalu punya cerita. Ia mengisahkan tentang kehidupan, tentang kesegaran alam yang murni,
dan tentang hubungan erat antara manusia dengan aliran sungai yang menghidupi mereka sepanjang masa. Bagi masyarakat setempat, sungai bukan hanya tempat berenang. Disinilah mereka mencuci pakaian, mengadakan pesta rakyat, bahkan sekadar duduk di tepi air untuk menikmati udara segar dan ketenangan. Sungai-sungai di Jamaika tidak hanya mengairi sawah dan ladang, tetapi juga menyirami jiwa setiap orang yang tinggal di sekitarnya. Uniknya, setiap sungai memiliki karakter dan kisah tersendiri, mulai dari legenda rakyat yang diwariskan turun-temurun, hingga kenangan keluarga yang terpatri abadi. Mungkin Anda datang ke Jamaika untuk pantai atau pegunungan. Namun saat Anda pulang, bisa jadi yang paling membekas dalam ingatan adalah sebuah sungai kecil yang tak bernama, tempat Anda pernah merendam kaki di air dingin dan merasakan kedamaian yang tak terlupakan. Ketika mendengar kata "Rum", pikiran kita langsung melayang pada petualangan bajak laut, pulau-pulau tropis yang misterius, dan pesta yang berlangsung hingga pagi. Namun, di Jamaika, rum adalah lebih dari sekadar minuman. Ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Pada suatu masa, Jamaika bahkan dikenal sebagai produsen rum terbesar di dunia, sebuah pencapaian yang bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari tradisi dan keahlian yang diwariskan selama ratusan tahun. Rum Jamaika dibuat dari molase tebu, hasil manis dari tanah yang subur dan sinar matahari yang berlimpah. Namun, yang membuat rum Jamaika begitu istimewa bukan hanya bahan bakunya, melainkan cara mereka meracik dan merawatnya. Setiap botol rum, terutama yang berusia tua seperti Appleton Estate, menyimpan aroma asap, kayu, dan sentuhan nostalgia yang membangkitkan kenangan masa lalu. Bagi para sesepuh di Jamaika, rum dinikmati layaknya secangkir teh hangat, cukup untuk menghangatkan hati dan memancing obrolan penuh cerita. Rum hadir dalam setiap perayaan, momen kebersamaan keluarga, hingga saat-saat merenung sendirian. Ia bukan sekadar simbol kemewahan, melainkan lambang kehalusan budaya dan ketulusan dalam menikmati hidup. Jika suatu saat Anda mengangkat gelas rum di bawah naungan pohon kelapa di desa nelayan Jamaika, ditemani debur ombak dan tawa riang, Anda akan merasakan sendiri, rum di sini bukan sekadar minuman, melainkan kenangan yang telah difermentasi, dan cita rasanya adalah sepotong kisah kehidupan. Di Jamaika, waktu seolah berjalan dengan irama berbeda. Di negeri penuh warna dan musik ini, kata terburu-buru hampir tidak dikenal. Warga Jamaika hidup dengan santai, menikmati setiap detik tanpa tekanan dari jam atau agenda yang padat. Mereka punya ungkapan khas, "No problem, man", yang bukan sekadar kata-kata, melainkan filosofi hidup. Apapun yang terjadi, macet, listrik padam, atau janji temu yang molor, semua dihadapi dengan senyuman, bahu yang rileks, dan keyakinan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Gaya hidup seperti ini membuat siapapun yang datang berkunjung merasa lega. Jam tangan tak lagi menjadi penentu waktu, melainkan hanya aksesori di pergelangan tangan. Di Jamaika, Anda diajak untuk melepaskan beban, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan diri terbuai oleh suara ombak serta semilir angin laut. Anda akan belajar bahwa terkadang, melambatkan langkah justru membuat hidup terasa lebih penuh makna. Tak perlu jadwal yang padat, secangkir teh hangat di pagi hari, obrolan santai dengan sahabat, atau lantunan musik reggae yang mengalun lembut sudah cukup untuk membuat hari menjadi sempurna. Di Jamaika, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak hal yang dilakukan, melainkan dari seberapa dalam Anda menikmati setiap momen yang ada. Ketika mendengar kata Karibia, yang terlintas di benak banyak orang adalah hamparan pasir putih lembut dan air laut sebening kristal. Namun, di Jamaika, terdapat keajaiban yang berbeda, pantai berpasir hitam yang memesona, seolah-olah lukisan tinta hidup di dunia nyata. Warna gelap pasir ini merupakan warisan aktivitas vulkanik jutaan tahun silam, ketika lava berpadu bersama ombak samudra, kemudian meninggalkan jejak abadi berupa pasir yang pekat dan misterius. Di bawah sinar matahari, pasir hitam ini tampak berkilau,
seolah mengundang siapa saja untuk menyelaminya lebih dalam. Salah satu pantai pasir hitam yang paling terkenal di Jamaika adalah Treasure Beach. Di sini, suasananya begitu tenang hingga Anda bisa mendengar bisikan angin dan deru lembut ombak. Tidak seperti destinasi wisata yang ramai, Treasure Beach menawarkan ketenangan dan keaslian, tempat di mana Anda bisa bersantai, membaca buku, mendengarkan cerita laut, atau sekadar membiarkan air asin menghapus segala penat. Penduduk setempat percaya bahwa pasir hitam ini memiliki khasiat tersendiri. Kehangatannya konon mampu merilekskan tubuh, sementara warnanya yang gelap membawa ketenangan bagi jiwa. Benar atau tidak, sensasi berjalan tanpa alas kaki di atas pasir hitam yang halus sungguh sulit dilupakan. Jika pasir putih adalah puisi yang lembut, maka pasir hitam di Jamaika adalah sosok penuh misteri, kuat, dalam, dan memikat. Sekali bertemu, rasanya sulit untuk tidak jatuh hati. Jika Anda pernah mencicipi hidangan dari Jamaika, Anda pasti akan mengingat sensasi unik yang langsung menggoda lidah, pedas, tapi bukan sembarang pedas. Rasa pedasnya tidak menusuk atau menyengat, melainkan menghangatkan, seolah mengalir perlahan dan menenangkan hingga ke dalam hati. Salah satu ikon kuliner Jamaika yang tak boleh dilewatkan adalah jerk chicken. Daging ayam yang diolah dengan campuran rempah-rempah khas seperti lada Jamaika dan cabai Scotch bonnet ini dipanggang perlahan hingga bumbu meresap ke setiap seratnya. Aroma panggang dan rempah begitu menggoda, sementara rasa pedas dan manisnya berpadu lembut, memberikan kehangatan yang sulit dilupakan. Namun, kekayaan rasa Jamaika tidak berhenti di situ. Ikan asap yang lembut, nasi kelapa dengan kacang merah yang gurih, hingga pati berisi daging pedas yang renyah di luar dan lembut di dalam. Semuanya menawarkan pengalaman menyantap yang sederhana namun penuh makna. Setiap hidangan diolah dengan perasaan dan kebanggaan, membawa cerita tentang keluarga, kenangan masa kecil, hingga perayaan khas yang meriah. Makanan di Jamaika bukan sekadar soal rasa, melainkan juga tentang kehangatan manusia yang menyajikannya. Anda akan merasa seperti disambut di rumah sendiri, ditemani kisah dan tawa dalam setiap suapan. Inilah keistimewaan sejati kuliner Jamaika, ramah, jujur, penuh cinta, dan menghangatkan, baik di perut maupun di hati. Bayangkan sebuah negeri di mana setiap langkah seolah diiringi oleh irama, setiap kata seakan mengalun dalam nada. Itulah Jamaika, tanah yang hidupnya dipenuhi oleh musik dan tarian. Di sudut-sudut jalan, suara nyanyian mengalun tanpa henti, para pedagang melantunkan lagu sembari melayani pembeli, dan anak-anak bermain sambil bernyanyi riang. Di sini, orang-orang tidak menunggu momen istimewa untuk bernyanyi, dan tidak butuh panggung mewah untuk menari. Musik telah menjadi napas kehidupan, bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Bahkan ketika menghadapi hal-hal tak terduga, seperti ketinggalan bus atau listrik padam, orang Jamaika akan merespons dengan tawa, lalu spontan menyanyikan lagu. Mereka percaya bahwa musik adalah obat penyembuh, pengusir stres, serta jembatan yang menyatukan hati. Gerakan reggae, ska, dan dancehall tidak perlu diajarkan secara formal, karena gerakannya seolah sudah mengalir dalam darah sejak lahir. Bagi orang luar, kebiasaan ini mungkin tampak aneh atau berbeda. Namun, jika Anda berkesempatan merasakan hidup di tengah mereka, Anda akan segera mengerti keindahan sebuah bangsa yang tahu cara menikmati setiap detik hidup dengan melodi dan gerak. Setiap saat bisa berubah menjadi pesta kecil. Setiap jalanan adalah panggung bagi tarian dan kebahagiaan yang menular. Inilah cara orang Jamaika berbagi sukacita, menyebarkan semangat hidup melalui musik, tarian, dan keceriaan tanpa batas. Ketika berbicara tentang kecepatan, sulit untuk tidak menyebut nama Usain Bolt, pria asal Jamaika yang membuat dunia terpana hanya dalam waktu kurang dari 10 detik. Namun, jika Anda mengira keberhasilan Bolt hanya soal bakat alami atau keberuntungan, Anda perlu melihat lebih dalam ke budaya Jamaika. Di negara ini, kecepatan adalah bagian dari kehidupan, tertanam sejak masa kanak-kanak.
Anak-anak di Jamaika tumbuh besar dengan berlari di bukit-bukit, melintasi jalanan tanah merah yang berliku di sekitar desa mereka. Mereka tidak memerlukan sepatu mahal atau stadion mewah, cukup dengan kaki telanjang, semangat membara, dan keinginan kuat untuk menjadi yang pertama mencapai garis akhir. Bagi mereka, berlari adalah naluri, permainan, sekaligus cara meluapkan energi yang tak terbatas. Di setiap sekolah, hari olahraga adalah peristiwa istimewa. Seluruh siswa berlomba-lomba, bukan hanya demi piala, tetapi juga demi kebanggaan. Para pelatih di Jamaika tidak mengandalkan alat canggih, mereka mengandalkan intuisi, keyakinan, dan kemampuan untuk menyalakan semangat juang dalam diri para atlet muda. Tak heran, lahir banyak bintang lari seperti Shelly Ann Fraser-Pryce, Yohan Blake, dan puluhan nama besar lainnya dari tanah yang sama. Di Jamaika, kecepatan bukan sekadar persaingan. Ia adalah perwujudan semangat pantang menyerah, cara untuk membuktikan diri, menembus batas, dan menunjukkan kepada dunia bahwa siapapun Anda, dari manapun asal Anda tetap bisa menjadi yang tercepat di planet ini. Orang Jamaika mencintai alam seperti mencintai diri mereka sendiri. Di sana, bukan hal aneh jika Anda melihat seorang lansia duduk berbincang dengan pohon di beranda rumahnya, bukan karena kesepian, melainkan karena bagi mereka, alam adalah sahabat sejati. Dari rimba pegunungan, lautan biru, hingga kebun sayur di belakang rumah, hidup masyarakat Jamaika benar-benar berpadu dengan alam, tanpa merasa perlu menguasai atau memisahkan diri dari lingkungan sekitarnya. Hutan hujan tropis dijaga dengan penuh perhatian, bukan demi pariwisata, melainkan karena di sanalah nenek moyang mereka pernah hidup, di sanalah dipercaya jiwa-jiwa leluhur bersemayam. Pohon-pohon ditanam di mana-mana, bukan hanya untuk meneduhkan dari terik matahari, tetapi juga untuk menenangkan jiwa. Orang Jamaika percaya, setiap bunga, setiap embun yang menetes, semuanya punya alasan untuk ada. Tugas manusia hanyalah mengamati, mendengarkan, serta menghormati. Tidak heran jika Anda menjumpai mereka memetik daun sebagai obat, merebus kulit kayu untuk uap penyembuh, atau sekadar duduk bermeditasi di bawah rindangnya pohon saat siang hari. Bagi mereka, alam bukan sekadar lanskap pemandangan, tetapi bagian dari jati diri, fondasi dari gaya hidup yang lestari, damai, dan penuh makna. Di Jamaika, mencintai alam bukanlah tren sesaat, melainkan warisan hidup yang diwariskan turun-temurun. Sebuah keterikatan yang lembut, lestari, dan penuh rasa syukur. Menghormati orang tua adalah bagian dari jiwa masyarakat. Di tengah dunia yang bergerak cepat hingga kadang melupakan ayah dan ibu yang menua, Jamaika menjadi titik terang yang patut dicontoh. Di negeri ini, orang lanjut usia tidak sekadar dihormati, tapi dipandang sebagai penjaga kenangan bersama, perpustakaan hidup, dan akar budaya yang menguatkan seluruh komunitas. Di setiap desa kecil, kakek dan nenek tidak dipisahkan dari kehidupan sosial. Mereka justru menjadi pusat dari berbagai kegiatan, mulai dari pertemuan keluarga hingga perayaan tradisional. Anak-anak di Jamaika tumbuh besar dengan kebiasaan mendengarkan dongeng dan kisah-kisah dari mulut kakek nenek mereka, cerita yang tak pernah bisa digantikan oleh buku. Setiap kali seorang lansia berbicara, semua yang hadir akan menyimak dengan rasa hormat yang tulus. Pemandangan seorang pemuda yang menghentikan langkahnya sekadar untuk menyapa, membantu membawa barang, atau hanya tersenyum ramah pada orang tua adalah hal yang biasa. Di dalam keluarga, peran kakek dan nenek sangat penting. Merekalah yang mengambil keputusan dalam hal tradisi, memberi nama cucu, hingga menentukan hari pernikahan. Di Jamaika, menghormati orang tua bukanlah sekadar aturan moral, melainkan naluri yang tumbuh dari kasih sayang, tradisi, dan rasa terima kasih yang mendalam. Ini adalah warisan yang terus hidup, mengajarkan setiap generasi untuk tidak pernah melupakan akar dan sejarah mereka. Jamaika, sebuah pulau kecil di Karibia, mungkin tidak dikenal sebagai negeri yang kaya raya secara materi. Namun, jika kekayaan diukur dari rasa percaya diri, harga diri, dan semangat hidup,
maka Jamaika adalah salah satu tempat paling berlimpah di dunia. Di sini, Anda tidak akan menemukan deretan villa mewah atau mobil-mobil mahal di setiap sudut jalan. Sebaliknya, yang menyambut Anda adalah rumah-rumah kecil dengan cat warna-warni cerah, kebun sayur yang dirawat dengan penuh cinta, serta senyum hangat yang senantiasa terukir di wajah penduduknya. Orang-orang Jamaika, meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, selalu menjaga kepala mereka tetap tegak. Mereka memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan dan rasa hormat yang tulus. Tidak banyak keluhan yang terdengar, karena mereka telah terbiasa menghadapi tantangan hidup dengan hati besar. Alih-alih mengutuk nasib, masyarakat Jamaika justru menjadikan kesulitan sebagai pemicu semangat, sebagai bahan bakar untuk terus maju. Apakah mereka bekerja di ladang, berjualan di pinggir jalan, atau tampil sebagai seniman jalanan, semuanya dilakukan dengan sepenuh hati, seolah setiap tugas adalah panggung kehormatan mereka sendiri. Inilah yang menjadi jiwa dan identitas Jamaika. Nilai manusia tidak diukur dari uang, melainkan dari cara mereka menjalani hidup, menebar kebahagiaan, dan menjaga semangat. Mereka mengajarkan kita bahwa miskin harta bukanlah akhir segalanya, namun miskin harapan dan keyakinan adalah kekosongan sejati. Jamaika, pada akhirnya, selalu penuh warna dan makna. Ada tempat-tempat dalam hidup yang hanya kita lewati tanpa meninggalkan jejak berarti, namun ada juga tempat yang tetap hidup dalam ingatan, bahkan setelah kaki kita jauh meninggalkannya. Jamaika adalah salah satu tempat istimewa itu, bukan semata karena keindahan alamnya yang menakjubkan, bukan hanya karena cita rasa makanannya yang membangkitkan selera, atau irama musiknya yang memanggil kaki untuk menari. Yang membuat Jamaika berbeda adalah getar perasaan yang ditinggalkannya di dalam hati kita. Manusia-manusianya yang ramah, senyum hangat yang tulus, serta suasana santai yang seolah-olah menenangkan segala kegelisahan. Bayangkan pagi hari di bawah naungan pohon kelapa, saat Anda menyesap kopi hangat dan mendengar sapaan akrab dari orang-orang yang baru Anda temui, seolah-olah Anda adalah bagian dari keluarga besar mereka. Atau suara genderang yang berdentum pelan di senja hari, menemani matahari tenggelam di ufuk barat. Ada juga tatapan polos seorang anak kecil yang dengan penuh kebanggaan mempersembahkan gelang rajut hasil karyanya sendiri. Momen-momen kecil itulah yang tak mudah dilupakan, yang tanpa sadar menjadi bagian dari kisah hidup Anda. Jamaika tidak perlu berusaha untuk memikat. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, jujur, sederhana, kadang sedikit kacau, namun selalu dipenuhi kehangatan dan emosi yang nyata. Ketika Anda pulang, perasaan itu tetap tinggal, menempel dalam setiap cerita yang Anda bagi dan setiap kenangan yang muncul tanpa diduga. Maka, meskipun Anda pergi, Jamaika tak pernah benar-benar pergi dari hati Anda. 15 hal tadi hanyalah permukaan dari sebuah Jamaika yang penuh warna dan kedalaman makna. Mungkin Anda pernah melihat foto-fotonya, mendengar musiknya yang memikat, atau membaca sepenggal kisah tentang negeri ini. Namun, hanya ketika Anda benar-benar memahami, Anda akan menyadari bahwa Jamaika bukanlah tempat untuk sekadar datang dan pergi, melainkan destinasi untuk datang dan terus dikenang selamanya. Mungkin Anda belum pernah menjejakkan kaki di Jamaika, namun setelah mendengarkan cerita ini, saya percaya di dalam hati Anda, Jamaika telah mulai menempati ruangnya sendiri. Siapa tahu, suatu hari nanti, Anda akan benar-benar datang dan menyapa negeri ini, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan seluruh ketulusan jiwa. Sampai jumpa di Jamaika, tempat di mana setiap emosi terasa nyata, dan keunikan telah menjadi bagian dari napas kehidupan. Biarkan pesona alam, kekayaan budaya, serta keramahan warganya menginspirasi Anda untuk membuka hati, menemukan makna baru, dan membawa pulang kenangan yang tak terlupakan. Jamaika menunggu, bukan sekadar sebagai destinasi, tapi sebagai pengalaman yang akan hidup selamanya dalam ingatan dan perasaan Anda.